wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat, terutama menikah sejak anak-anak sudah dinikahkan karena takut hamil dan sebagainya, padahal masih di bawah umur. Ya. Kemudian mohon penjelasan, menurut syariat Islam itu menikah itu yang bagaimana kalau di bawah umur dan sebagainya, mohon penjelasan. Dan hukum nasional sudah dijelaskan, setelah dia dewasa baru boleh nikah. Nah ini mau penjelasan sehingga banyak hal-hal yang kita lihat di lapangan ini di masyarakat, mungkin karena ketidakpahaman. Saya kira itu. Terima kasih. Sekalian atau ya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tentang pernikahan ya. Kadang-kadang di masyarakat ini sering terjadi, kita nikah baik-baik, kemudian di perjalanan jalan itu terjadi tidak kecocokan, kemudian istri sama suami ini tidak bersatu ya, kemudian berlaku beberapa tahun, dicerai dua enggak, ya dua enggak, dikasih nafkah enggak. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semuanya masalah keluarga. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu kejadian Pak Kiai, ini kenyataan. Jadi ada seorang rumah tangga, memang dia belum mempunyai anak. Salah satunya si suaminya itu merantau di daerah Pulau Jawa. Di sana itu berbarengan dengan ibunya. Ibunya kebetulan sudah janda. Beberapa bulan, ya hampir 1 tahun, istrinya itu sakit yang di rumah. Begitu dia telegram, telepon, dia mengaku lagi sakit. Begitu istrinya sudah sehat di kampung, dia telepon lagi, malah dia kecelakaan, meninggal. Itu semua saudaranya diambil biayanya untuk kematian untuk suaminya itu. Dan ternyata beberapa bulan suaminya itu pulang mendekati istrinya. Nah istrinya sudah nggak mengaku karena dia udah cerai secara kematian itu Bang Yai. Iya. Nah itu hukumnya bagaimana Pak Kiai, sehingga perempuan itu kan ada yang mau lagi gitu loh. Penceraiannya kan berarti nggak jelas gitu loh. Tapi bener kayak Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup ya Bapak ya, meskipun ini semuanya jadi masalah keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan menghendaki dan menginginkan kebaikan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi berhubungan muamalah secara umum dan membangun keluarga itu adalah ibadah. Jadi tidak lain ditujukan untuk beribadah kepada Allah dan untuk saling berbagi manfaat. Makanya tidak boleh menzolimi. Menzolimi itu bahasa Arab, bahasa Quran, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Menzolimi yang menyakiti, merugikan pihak lain, ya nggak boleh. Termasuk bahwa setiap orang kalau lahir ke dunia itu membawa haknya dari Allah Subhanahu wa taala.
hak hidup, hak untuk dihormati, hak untuk dimuliakan dan seterusnya, itu mempunyai hak. Begitu juga jadi di dalam akdun nikah. Akdun nikah yang dimakna jadi tahammulul al-aib, ya kan, bisa menanggung beban, itu berarti umur dewasa. Memang menentukan umur dewasa ini jadi para ahli beberapa kriteria. Yang pertama, bahwa ketika orang itu sudah ihtilam laki-laki atau jadi sudah haid jadi perempuan, maka itu sudah disebut dewasa, ya kan. Tapi dewasa juga kan ada yang baru dewasa, ada yang sudah dewasa, ada yang sudah jadi berpengalaman dalam kedewasaan tadi. Nah itu, maka kemudian jadi ihtilam itu laki-laki sudah mimpi basah atau jadi mengeluarkan sperma, kemudian yang perempuan itu adalah sudah haid, maka itu disebut al-bulugh atau al-baligh, maka sudah disebut dewasa. Tapi kemudian juga di antara para ahli, para ulama, jadi pertumbuhan tubuh dan psikologis, ya kan, jadi maka menunjuk angka, misalnya angka 17, angka 18, kisaran itu. Dan itu sebetulnya hampir tidak baku juga, karena dari orang per orang itu sebenarnya nggak sama. Makanya itu disebut hukum istiqra'i atau hukum aghlabiyah. Jadi hukum jadi secara umum dan pasti ada pengecualian. Itu di fikih dibahas jadi luar biasa. Selagi jadi tidak mendolimi, tidak menyakiti, maka itu adalah jadi boleh. Tapi kalau jadi menunjukkan belum kesiapan, meskipun umurnya 30 juga, kalau tidak siap aja. Tidak siap kenapa? Karena ada sedikit kekurangan, safi atau kelainan, ya nggak siap kan? Tapi ada jadi baru umur 15, catas banget. Catas itu energi, kemudian ini ternyata orang-orang kampung itu Pak Kiai. Jadi ternyata ada yang menikah muda juga banyak Pak. Jadi banyak ternyata jadi umur anaknya sudah 12, dianya masih muda banget, ya kan? Karena setiap tahun ada. Makanya saya dinikahin cilik waktu itu. Nah, jadi luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Tapi tadi dilihat kalau adalah yang dimaksud adalah jadi tahammul aibni atau a'ba'il hayat, jadi menanggung beban-beban kehidupan, kesulitan, maka sampai waktu yang dianggap cukup matang maka disilahkan. Kalau secara akad orang tua mempunyai kebebasan sebetulnya. Nikah gantung istilahnya, akad gantung. Ya itu kan bahasa kita. Jadi al-aqdul mu'allaq. Jadi orang tua pada demen, pada bersahabat, ya kan, tahu-tahu anaknya ya wes nanti kita besanan aja, oke, deal itu jadi jemaah, tapi anaknya masih pada cilik-cilik secara hukum syar'i. Tapi ketika sudah waktunya ternyata dilihat, ditelak-teluk, loh kok gimana nih, kayaknya kok berat banget untuk merealisasikan itu, mensinkronkan. Kemudian dua-duanya juga mencari cara untuk mempertemukan untuk ini, ternyata tidak ketemu misalnya, maka juga bisa. Dan tidak mesti harus bermusuhan jamaah. Tidak semua jadi kesepakatan kita itu berakhir dengan permusuhan jamaah dimuliakan Allah. Luar biasa. Ini memang harus anu dengan baik. Nah itu Bapak ya, jadi tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti siapapun, ya kan? Jadi itu tidak boleh karena menghargai hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu jadi secara umum hukum positif umurnya jadi 17, ya kan, buat KTP, ya. Tapi ada juga karena lingkungan ternyata jadi umur 15-16 kayak memeti. Tahu memeti nggak jemaah? Memeti itu kalau jadi hewan, sebetulnya memeti itu hewan tuh kok pengen banget. Istilahnya kalau orang sekarang ganjen kali ya. Nah gitu, kalau udah kayak memeti begitu tuh, lakinya memeti, perempuannya memeti, ribet banget. Udah diakatin aja. Nah gitu. Itu juga bagian dari
solusi. Itu Pak Komandan ya. Insyaallah, tapi kaidah yang tadi tidak boleh menyakiti dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya setelah jadi akad, ini adalah jadi yahsulu al-huquq wal wajibat. Bapak Ibu, kalau kita jadi begini ini ketemu laki perempuan di mana-mana, maka itu ada hak namanya, dan hak jadi persaudaraan. Menyapa assalamualaikum, 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 di situ ada kewajiban untuk menjawab. Tapi tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk berhubungan badan. Begitu diakadin klak, nah di situ maka hak semuanya dibawa, hak umum, kewajiban umum dibawa, menghormati, memuliakan, beri salam dan seterusnya, dan ada tambahan jadi saling menikmati jadi badan. Nah itu jadi bapak, dan ini kadang-kadang jadi rame di resepsi, tidak enak di perjalanan, rame di resepsi, diumbar sepanjang masa. Nah inilah jadi yang menjadi masalah, dan itu ada. Begitu ya Bapak tadi yang dimaksud ya. Terus lama banget, nggak disentuh, nggak dicentok, nggak di WA. Memang ini barang apa? Zaman dulu sudah ada di Quran, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur. Jadi kalau misalnya itu sumpah ilah itu tidak saling berhubungan, atau suami aku tidak mau nyentuh kamu, tidak mau nyentuh kamu, Allah kasih batas 4 bulan. Sampai 4 bulan tentukan, kalau memang Anda orang hebat dan mau masuk surga, lanjut atau lepas. Kalau lanjut tentukan dengan baik, kalau lepas jadi lepas. Jangan dinganggurkan, jadi ngetekur, nganggur, ngetekur, nggak di WA, nggak disentuh, nggak ditengok. Kenapa nggak basi gitu lama-lama? Ya kan begitu jamaah. Nyambung nggak nih? Ya ada, itu syar'i, clear, ya kan? Jadi jangan ngeres pikiran. Ya itu, ya. Kalau memang kamu udah mau nyentuh, orang lain barangkali ternyata dia sudah ada yang menunggu, silakan. Itu yang baik, jangan dibiarin aja bertahun-tahun sampai lapuk jamaah. Karena umur 25 itu beda dengan umur 30. Kecuali umur 30 yang merawat terus biar kelihatan ceng dan kinclong. Umur 30 mah udah itulah kira-kira udah. Ya jadi luar biasa. Jadi begitu apa? Dan itu ibadah. Tanpa ada akad pun memperhatikan orang, menyapa orang, memperlakukan orang dengan baik, menghormati, itu ada ibadah. Kenapa ada akad kemudian ditelantarkan? Nah begitu. Jadi antarkan yang baik, orang baik maka omongannya baik, orang baik maka sikapnya baik, apalagi dengan gantilan hati. Gantilan hati itu jadi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Istri, suami, anak itu gantilan hati. Lu gantilan hati kok di apa begitu dilirwakno, apa namanya ditelantarkan. Ya, itu namanya tidak bertanggung jawab. Tentukan. Jadi kalau perlu nanya sudah berapa, nah, kita tidak apa berhubungan. Oh, sadar lo sudah 6 bulan tahu, ya kan begitu. Oh iya ya mohon maaf, ya kan begitu. Ya udah hubungan aja langsung. Kan begitu, karena jadi itu adalah halal. Kalau tidak punya nyari-nyari, kalau punya jadi dibiarkan. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, yang sehat apa? Yang waras, ya kan, secara kehidupan, secara akal, secara kerumah tanggaan. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak, kalau yang begitu tadi itu, jadi cerai itu ada cerai wafat, ya kan, itu artinya nggak ketemu lagi kecuali dalam mimpi-mimpi. Kalau cerai hidup, ya kan, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in. Kesel, ngamuk, cari aja. Nah gitu. Nah saya kemudian mengatakan saya cerai. Kalau ada orang mengatakan itu jatuhnya 1, ya kan, ternyata sadar besok sedih juga, tidur sendirian, ternyata pelan-pelan geremet, kemudian datengin jadi istrinya. Suara belum tersebar kalau dia bercerai. Ya kan, secara keseluruhan
ulama sepakat itu sudah rujuk, ya kan begitu. Jadi rujuk itu bisa ngomong kue balik, ya kan gitu. Perlu jawaban istri, enggak, cerai rojai itu separuh istri itu masih milik suami. Coba dilihat nih. Makanya saya udah diceritakan nanti pakai lafalnya. Tapi jangan cerita yang gitu-gitu. Oh nanti pengen lagi balik gremet, itu namanya sudah rujuk, ya kan? Pakai lafal, pakai WA, ya kan? Itu jatuh tolak, ya kan? Makanya kalau belum dipublikasi, ya masih di kamar, masih di rumah, makanya ada iddah 3 bulan 3 sucian itu tadi. Maka ternyata gue kesepian nih secara hati. Jadi kan begitu kan, dulu juga sejarahnya begitu. Jadi Nabiullah Adam diletakkan di surga yang begitu luas, tapi kemudian jadi merasa lonely, merasa sendiri, tidak enak, dan Allah Maha Besar Maha Agung. Ternyata jadi di sampingnya ada, meskipun tidak langsung berhubungan badan, tapi bareng ada temannya, apalagi yang cocok, itu enak banget gitu loh jamaah. Nah itu ya Bapak ya. Jadi cerai 1, 2, nah inilah kemudian al-bainunah. Kalau 3 ini sudah putus. Kudu kalau ternyata rindu lagi, maka kudu menikah dengan yang lain secara tulus dan syar'i. Tidak namanya at-taisul musta'an. Taisul itu begini dalam zikir. Nikahin aku dong, saya pengen balik sama mantan, pengen banget sama dia. Ternyata memang sama dia gue cocok ternyata. Terus nikah pura-pura dengan orang lain, ya diniatin, itu haram, tidak boleh. Jadi kudu nikah benar-benar hatta yadzuqa usailataha wa tadzuqa usailatahu. Jadi sampai berhubungan dan menikmati, dan kemudian ternyata terjadi pisah, maka boleh balik lagi dengan yang tadi. Kalian kan Bapak Ibu, subhanallah, Islam itu sangat indah, tapi kadang dicoreng jadi dengan orang-orang muslim sendiri. Apalagi yang buat kegaduhan, nggak apa-apa, itu agama repot, jamaah dimuliakan Allah. Saat yang sesama muslim aja lo bertengkar setiap hari, ya kan? Luar biasa. Itu yang kalau sudah meninggal udah selesai. Tinggal perempuan tadi, ya kan? Kalau ada yang mau, ya menikah, melaksanakan. Kalau yakin suaminya masuk surga, ya udah, kalau mau sabar monggo, tapi itu bukan pilihan sebetulnya. Yang bagus mah tetap menikah aja. Ya silakan. Lah ya, kematian palsu berarti masih hidup, udin. Mas. Iya, jangan-jangan itu memedi. Iya, jadi harus dicek dulu kan, memedi juga suruh berdiri gini nih. Nah, ternyata kakinya nempel tanah, bukan memedi itu. ya, kalau memedi kan dia ngawang kan, gantung. Ya terus dipegang-pegang. Ini benar nggak sih? Ternyata kan ada. Kalau memedi kan nggak ada. Nah begitu dipastikan, ternyata masih hidup. Nah ketika masih hidup maka dihitung, ditinggal pergi berapa? Tadi 4 bulan. Ya kan berapa? Di situ sekolah taklid sudah ada. Orang nggak ada beritanya 12 tahun ini hidup apa mati. Ini harus dikonsep. Semua ulama kemudian harus diakadin lagi. Ya, kok bisa? Nggak ada jamaah, mohon maaf ini Pak Kiai, orang nggak bisa ketemu pasangannya, gacokannya lagi perempuan bertahun-tahun, itu nggak ada kecuali pilihan entah menyibukkan diri untuk ilmu, untuk ibadah dan seterusnya. Nggak ada jamaah dimuliakan Allah. Maka jangan saya orang hebat karena saya tidak mendekati perempuan. Sorry, itu bukan orang hebat jamaah, orang kelainan jamaah dimuliakan Allah. Kan ada hadis yang ketiga orang itu. Jadi luar biasa. Jadi begitu Bapak ya. Jadi, begitu. Ternyata benar masih hidup. Ya udah. Tapi kan belum menikah kan perempuan? Ya belum, ya berarti bisa. Ada itu kasus itu, malah bisanya 19 tahun juga. Ya. Jadi itu. Oke Bapak Ibu, cukup saya kira. Alhamdulillahirabbil alamin.